Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ini akhir pekan, matahari cerah, tapi memang sebagian juga udaranya masih agak sejuk karena ini bulan Januari, jadi masih musim penghujan. Dan senang sekali saya Her Subeno Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali pada rumpian meja redaksi ya, diskusi yang ringan-ringan saja lah akhir pekan ini. Iya nggak Mas Hersu? Ya, membaca berita di balik berita dari dapur redaksi Forum News Network. Mbak Agi, kalau saya lihat hampir semua media konvensional, terus kemudian juga media sosial, fokus perhatian itu pada Ferdinand Hutahian ya. Dan banyak orang yang mengingatkan, Mas, jangan teralihkan hanya berita dari soal Ferdinand Hutahian. Orang selalu berpikir begitu, setiap kali ada kasus, ini pasti pengalihan berita lagi nih Ferdinand. Tapi saya bilang, saya sih sepakat memang kita tidak boleh menghabiskan energi kita sepenuhnya pada fokus pada Ferdinand Hutahian. Kan sebenarnya dia ini juga bukan siapa-siapa kan ya Mbak? Iya, betul. Nah, tapi kan tetap saja itu soal yang menarik karena saya kira ada satu yang besar di balik itu yang sering kita sebut sebagai buzzer gitu ya Mbak ya. Yeah. Walaupun kalau kita lihat kronologi, kalau kita lihat perjalanan sejarah dari Ferdinand ini, dia ini bolak-balik lah, keluar masuk lah. Kalau buzzernya dia termasuk yang buzzer kesiangan, atau sebenarnya kalau yang agak kerennya dia buzzer dinaturalisasi karena dia pernah menjadi pendukung dari Pak Prabowo, tapi kan sebenarnya juga Pak Prabowo-nya juga sudah gabung di sana ya, gitu. Iya, betul. Tapi kita lihat justru Ferdinand ini belakangan ini terutama sering sekali menghantam kelompok-kelompok yang dianggap pro 2 kan, itu apa, kelompok calon nomor 2 ya, itu Pak Prabowo. Ini kan ini kan dan biasanya kalau yang sekarang bertahan di situ itu adalah kebanyakan ya, tidak semuanya itu adalah emak-emak dan juga umat Islam kan gitu ya. Tidak sama Prabowo, tapi tetap saja berada di luar, jadi di luar pemerintahan gitu, tetap kritis. Nah ini yang paling sering dihantam oleh Ferdinand. Ya, benar tuh ya Mbak ya? Iya betul. Jadi dia ini kalau disebut buzzer kesiangan, iya juga sih ya Mas Hersu ya, karena baru belakangan kan ya. Dan kemudian dia ini sebenarnya juga kita tidak begitu tahu sih rekam jejaknya juga sebelum ini, karena dia kan namanya itu baru muncul pada sekitar, mungkin terkenalnya sih sejak tahun 2017 ya, setelah dia masuk ke Partai Demokrat. Padahal sebelumnya juga dia itu sejak sekitar tahun 2013-2014 lah dia itu dikenal sebagai relawan Jokowi ya. Oke. Oh, relawan Jokowi. Ya, karena fotonya dengan Pak Jokowi juga ada pakai baju kotak-kotak begitu ya, dan dia termasuk yang suaranya cukup keras sebagai relawan Jokowi karena dia salah satu ketua di barisan relawan Jokowi atau Bara JP, itu kan cukup terkenal ya. Ini kotak-kotak ketuanya Pak Victor dulu. Kotak-kotak ini ya waktu Pilkada DKI 2017 dong Mbak ya? Itu kotak-kotaknya Pak Jokowi yang awal. Oh, kotak-kotak Jokowi Pak yang awal, ya, oke. Iya, yang periode 1. Oke. Tahun 2014 kan Pak Jokowi pakai kotak-kotak itu, dan kemudian untuk Pak Ahok dan Pak Jarot itu dilanjutkan kemudian kan, karena dianggap sukses dan mereka kan juga didukung oleh Pak Jokowi juga begitu. Jadi pada saat tahun 2013-2014 itu dia sudah sebagai pendukung Pak Jokowi, sebagai relawan Jokowi. Dan pada tahun 2013 kalau tidak salah ya, waktu itu ada spanduk itu dibentangkan dari Balai Kota Jakarta, Mas Hersu, ada sekitar 1.100-an lebih lah spanduk ini ya, itu dibentangkan sampai mencapai Istana Merdeka. Wah, ini peristiwanya cukup epik ini, yaitu dibentangkan, dan salah satunya ini Ferdinand Hutahian ini sebagai salah satu orator yang cukup epik waktu itu, heroik lah dia ya. Dan sebenarnya kalau seandainya kita mau cari itu unggahannya ketika dia berorasi itu masih ada sih di Twitter. Cuman yang mengunggah bukan dia sendiri tapi orang lain gitu ya, untuk melihat bahwa jejaknya dia ini begitu. Nah, terus kemudian itu sekitar tahun 2014. Sesudah itu dia kemudian masuk ke Partai Demokrat itu sekitar bulan Mei 2017, sesudah terpilih Pak Anies Baswedan sebagai
sebagai gubernur DKI. Jadi waktu itu sudah selesai prosesnya dan kemudian dia masuk ke Partai Demokrat. Dan uniknya mungkin karena melihat dia ini aktif ya, aktif berbicaranya kan cukup lantang gitu ya. Dia masuk langsung ke divisi sebagai kepala divisi hukum dan advokasi ya Mas Ersu. Kepala divisi hukum dan advokasi begitu. Nah, ini kan cukup strategis ini. Kalau seandainya di Gerindra itu mungkin ya teman-teman di Akta itu ya, Bang Habibur Rahman dan kawan-kawan itu kan mengepalai itu, dan dia sebagai seorang pengacara yang cukup aktif. Cuman ini ada yang unik lagi Mas Ersu, mumpung saya nggak lupa nih. Posisinya sebagai kepala divisi advokasi dan hukum ini kemudian dipermasalahkan oleh Bang Andre. Nah, ini masalahnya sebenarnya yang membuka sendiri adalah Ferdinand Hutahian. Jadi ketika itu dia membuat cuitan tentang Pak Prabowo ya Pak Prabowo waktu itu membuat pernyataan di akun medsosnya bahwa tentang pertahanan terhadap negara asing gitu, pentingnya pertahanan dalam negeri Indonesia ini terhadap negara asing begitu, serangan negara asing. Dan kemudian antara lain Ferdinand ini mengatakan bahwa jangan sok berani begitu ya, bahwa sebenarnya sih ancaman itu bukan dari luar, ancaman itu justru dari dalam, yaitu berupa khilafah dan organisasi Papua Merdeka. Dia mengatakan demikian. Dan kemudian itu dijawab oleh Bang Andre Rosiade bahwa saya tidak bisa persis untuk mengucapkannya ya, tapi kurang lebih dia mengatakan sambil ketawa hehehe gitu, nggak usah ngatain begitulah gitu ya, karena karena ketika kemarin kamu terlibat dalam divisi advokasi itu, ternyata kamu tidak memiliki kartu pengacara begitu. Nah, ini kan menohok sekali. Saya aja membacanya waktu itu sampai terheran-heran ya. Waktu itu masih ramai di BPN kan ini, sesudah BPN gitu. Dan ternyata ketika Badan Pemenangan Nasionalnya Prabowo Sandi. Badan Pemenangan Nasional. Tapi ketika di dalam BPN-nya ini tidak terungkap. Jadi rupanya ini ditutupi ya ketika masih di BPN, kan Mas Ersu tahu di TKN maupun di BPN itu masing-masing dari partai yang bergabung itu kemudian menyumbangkan tenaganya gitu. Jadi ini masuk ke dalam divisi apa, ini dalam divisi pemenangan, ini dalam divisi emak-emak dan sebagainya, dan kemudian Ferdinand ini masuk ke dalam divisi itu. Dan ternyata seharusnya kalau seorang kepala divisi itu ya dia layaknya seorang pengacara atau penasehat hukum gitu ya. Dan ternyata dia tidak memiliki izin itu, kartu itu. Dan sekolah uniknya lagi, background pendidikannya apa ini Mbak ya? Dia ini sebenarnya apa, dia sarjana hukum bukan ya berarti? Sepertinya bukan ya, tapi perlu klarifikasi dari dia juga sih Mas Ersu. Masalahnya kan dia pernah menjadi caleg juga ya. Untuk Dapil 5 Bogor, Kabupaten Bogor. Dan kalau di caleg itu kan kemudian ada gelar-gelar kan, biasanya ada insinyur atau dokter andes atau apa begitu. Itu pernah dipermasalahkan juga oleh Profesor Yusuf Lenuk kalau tidak salah namanya, dari USU, dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian. Dia pernah mempersoalkan itu dan mempertanyakan bahwa gelar itu palsu gitu. Itu tahun 2019 ketika sedang hangat-hangatnya Pilpres. Dan kemudian rupanya profesor ini memiliki hubungan gitu ya, pertemanan dengan mantan istri dari Bang Ferdinand ini, yaitu namanya Mbak Elvi Hutagaul kalau tidak salah ya namanya. Dan kemudian yang mengkonfirmasi bahwa ketika berpisah dari saya, yaitu tahun 2013, statusnya adalah lulusan SMA begitu. Nah, kemudian profesor ini mempertanyakan karena ternyata tersebar poster calon legislatif atau calon anggota DPR ini, di mana di situ ada gelar akademis dari Ferdinand ini begitu. Padahal setahu dia tidak ada gitu ya. Nah, terus kemudian pendidikannya juga agak kabur, tapi harus diakui ya, dengan latar belakang pendidikan semacam itu dia luar biasa ya, bisa menembus sana sini. Dan saya ingat dulu ketika zaman kampanye sering sekali kalau Pak Prabowo tampil memberikan penjelasan pers, dia ada berdiri di sampingnya atau di belakangnya begitu ya. Jadi orang akan punya kesan bahwa dia ini inner circle dari Prabowo Sandi, gitu kan kesannya Mbak ya? Iya, tapi dia memang berani, kita harus akui. Jadi Bang Ferdinand ini memang pandai berbicara.
pandai berbicara, dan kemudian juga dia dalam sehari bisa sekali, bisa 2 kali men-tweet, dan kemudian juga tidak hanya men-tweet ya, dia juga menjawab dari komen-komen yang ada di bawahnya begitu. Jadi ini orang memang sangat aktif, dan kemudian dia juga memang senang membuat narasi-narasi begitu ya. Dan ya dia terkenal dari situlah Mas Hersu. Ya. Oke. Nah, ini sekarang memang agak seru setelah kasusnya itu muncul ke media soal cuitan ini. Saya kira ini kan sebenarnya saya jujur saya tidak aktif di media sosial. Saya tidak punya Twitter, saya tidak punya akun-akun lain. Kalau ada itu berkaitan dengan pekerjaan saja ya, misalnya ada Instagram atau Facebook, itu berkaitan dengan lebih pada tulisan-tulisan. Saya tidak pernah aktif di media sosial, jadi saya nggak mengikuti itu. Tetapi belakangan ini muncul berbagai macam versi, karena selain pengakuan dia sendiri bahwa dia itu ternyata mu'alaf gitu, terus pernah ada juga cerita dari Mustafa Nahrawardaya, ternyata pada waktu kampanye terakhir Pak Prabowo, pasangan Prabowo Sandi di Gelora Bung Karno kan, bang dimulai dari sholat tahajud sampai sholat subuh, itu rupanya Ferdinand ikut sholat di situ dan katanya sholatnya salah-salah gitu. Dan tangannya salah ya. Ya, tangannya salah. Tangan kanan harusnya di atas, tangan kiri tapi di atas gitu katanya. Ya. Dan kemudian wartawan yang mengkoreksi itu. Nah, belakangan kemudian yang cukup menarik, dia mengaku bahwa dia itu mu'alaf, dan ada saksinya Ibu Lili Wahid. Bu Lili Wahid membenarkan memang betul dia mu'alaf, tapi setelah itu katanya bahasanya gimana sih persisnya, pokoknya nggak keruan, nggak jelas lah gitu. Apakah betul dia dia seorang mu'alaf yang dan kemudian saya nggak tahu kasus ini mu'alafnya karena dia menikah lagi atau apa, kan kita nggak jelas di situ ya Mbak ya. Kan banyak juga mu'alaf karena menikah. Ada info nggak soal ini? Kalau soal itu dia memang mengatakan mu'alaf ya, tapi kalau kita ingin menelusuri jejaknya, siapakah kiainya? Biasanya kalau seorang mu'alaf, kemudian apalagi ini ada Bu Lili Wahid, kemudian katanya di depan Kiai Haji Ali Yafi ya, itu kan bukan kiai main-main, itu kiai yang namanya cukup besar lah, sangat besar malah ya, secara kiai nasional lah. Nah, tentunya dia juga akan memberitahu bahwa setelah ini Anda dibimbing dengan seorang guru, gitu kan? Jadi tidak mungkin akan dilepaskan begitu saja Mas Hersu begitu. Nah, aneh ya, karena berbeda ya mu'alafnya tahun 2017. Jadi kan tahun 2019 kan 2 tahun. Jadi artinya sebenarnya kalau cuma belajar soal sholat, soal apa kan 2 tahun sebenarnya orang udah bagus. Dan, iya betul. Dan saya kagetnya kan gini Mbak, ketika sebelum muncul itu, sebelum dia mengaku mu'alaf, sebelum itu kan mu'alaf itu kan setelah polisi menyatakan kasusnya itu sudah diterima dan ditingkatkan jadi ke penyidikan kan muncul kata mu'alaf. Tapi coba kita simak lagi, kita ulang ya. Ini ada klarifikasi dia. Ini klarifikasi dia di Twitternya juga ya. Di situ menyebutnya bukan Allah tapi Allah loh. Karena Allah. Nah ya, coba kita lihat ya, kita dengar ini ya. Pikiran saya menyatakan, hei Ferdinand, kau akan habis. Tidak ada yang bisa menjagamu, Allahmu lemah. Tetapi kemudian hati saya berkata, hei kau tidak. Allahku kuat. Jadi jangan samakan Allahku dengan Allahmu. Aku kuat, ada yang akan menjagaku selalu. Nah di sini kan dia menyebutnya Allah kan Mbak. Jadi artinya kan itu dia Kristiani, bukan mungkin kalau dia Muslim pasti dia tahu Allah antar perbedaan. Allah, iya. Karena di dalam bacaan-bacaan kita tidak ada kita menyebut Allah, subhanallah gitu kan, nggak ada subhanallah gitu ya. Ya, memang ada sedikit dialek orang-orang Makassar gitu, seperti Pak JK ada nuansa itu, tapi tetap saja nggak seperti yang disebutkan oleh L-nya itu loh, makhrajnya itu, itu nggak seperti itu dan ini menurut saya agak aneh gitu. Tetapi tetap saja gini. Kalau kemudian dia sebagai semua Muslim, berarti dia kan melecehkan umat Nasrani kan? Iya, betul. Apalagi Mas Hersu, kemarin itu kan langsung ada ketika dia mengatakan itu tanggal 4 Januari ya, tanggal 5 itu langsung dari PGI, ya kan? Kemudian dari PMKRI, terus kemudian dari Gerakan Pendeta Lumoindang ya. Nah, itu kan mengatakan bahwa itu bukan suara dari kami ya, itu bukan suara dari umat Kristen, bukan suara dari umat Kristiani, tapi itu merupakan suara pribadi dia sendiri. Nah, mereka ini langsung menyahut begitu karena merasa bahwa Ferdinand ini adalah bagian dari umat Kristiani begitu. Dan ketika
kemudian itu tadi saya bilang bahwa dia pernah mencalonkan menjadi calon legislatif Dapil 5 Kabupaten Bogor, Jabar ya, tapi dia tidak lolos, tidak terpilih. Wah, ini hampir sama seperti Giring nih jadinya nih ya. Pernah nyalek juga gitu ya, dan kemudian kata-katanya sengit juga gitu kalau di medsos. Nah, ini ketika itu si Ferdinand ini ya memang tidak ini ya Mas Hersu, tidak bisa menampakkan gitu bahwa dia gimana ya. Nih, saya tahun kemarin saja, bulan Desember saya bacakan Mas Hersu, karena ini dia kalau seperti kita bilang alhamdulillah gitu ya, itu kan meluncur begitu saja gitu ya. Otomatis gitu ketika mendengar apa sesuatu. Nah, sementara kalau teman-teman umat Kristiani ini dia mengatakan puji Tuhan gitu. Nah, ini saya bacakan coba. Ini ketemu nih. Pada bulan Desember tahun 2021, berarti baru 1 bulan yang lalu. Kadrun beserta buzzer, sahabat teroris, berusaha memviralkan video lama saya waktu kampanye Pilpres 2019 hadir di Monas kampanye sekaligus acara 212. Puji Tuhan, saya cepat belajar, ternyata saya ditipu oleh kaum khilafah dan saya senang. Jadi tahu siapa mereka, musuh bangsa yang harus dimusnahkan. Nah, dia di sini langsung begitu, puji Tuhan. Puji Tuhan ini kan itu bulan tanggal berapa Mbak di Desember? Itu Desember, itu bulan awal-awal Desember, sekitar tanggal 1 tanggal 2 Desember cuitannya itu dia. Ya. Ketika itu memang akan kemarin kan memang rame-rame akan ada reuni 212 juga ya, tapi nggak jadi gitu. Jadi memang rame di Twitter dan dia mencuitkan itu secara otomatis gitu ya. Mungkin dia tidak sadari juga dia menuliskan puji Tuhan gitu. Kalau dalam kita kan alhamdulillah, yaitu sama saja artinya begitu kan. Cuman kita menyebut nama Allah di situ begitu. Nah, dari sini aja kita bisa melihat sebenarnya si Mas Hersu bahwa kita bisa mempertanyakan apakah betul setelah mualaf itu dia memang menjalani agama Islam gitu ya, ataukah dia memang hanya sekedar mualaf saja begitu karena sesuatu keadaan kita nggak tahu deh apa yang terjadi. Sebenarnya ini kan kita bisa lihat ini merupakan siksak dia ya untuk menyelamatkan dirilah gitu ya. Kita bisa simpulkan gitu. Dan sebenarnya soal keyakinan seseorang kita tidak berhak untuk mengadilinya ya, karena perasaan orang kita tidak pernah tahu. Nah, tetapi kalau kemudian dia ini menggunakan untuk modus, saya kira nanti dia akan dapat kemarahan dari dua pihak, baik orang sekarang yang marah Muslim karena merasa dinistakan, nanti sebaliknya orang Kristen juga bisa marah karena kalau ternyata dia Muslim, dia menggunakan kata Allah kan gitu. Betul. Nah ini saya kira sebenarnya ini proses semacam ini sudahlah dijalani saja, jangan dibikin siksak, karena kalau menurut saya ini bisa memunculkan keonaran baru loh. Kalau terus-menerus dia memproduksi hal-hal semacam ini, saya kira sebenarnya kita sarankan dia untuk menjalani saja proses hukum, karena ini berbahaya, serius sekali kasus ini. Karena saya lihat sebenarnya kalau dibandingkan dengan penistaan agamanya Ahok yang pada waktu itu soal dibohongi menggunakan surat Al-Maidah, ini jauh lebih serius, ya kan Mbak ya, kadarnya jauh lebih serius gitu. Cuma memang kelasnya Ferdinand sama Ahok itu berbeda. Ahok pada waktu itu adalah gubernur DKI, meskipun dia gubernurnya juga meneruskan jabatan Jokowi, dan kemudian menjelang tahun politik pada waktu itu menjelang pilkada 2017 ya, pilkada 2017. Sementara ini kan kita sebut tadi dia buzzer kesiangan, jadi sebenarnya nggak level itu, tapi impact-nya memang jauh lebih serius. Saya kira kalau polisi sudah benarlah melakukan langkah-langkah ini dengan cepat, karena kalau tidak itu akan terjadi bisa menimbulkan kekacauan, menimbulkan keonaran gitu. Meskipun saya berkali-kali menyatakan saya sebenarnya saya bukan orang yang sepakat dengan kalau ada apa-apa main lapor gitu Mbak. Karena kan kita ini sekarang tradisi kita kan begitu ya, sedikit-sedikit main lapor, sedikit-sedikit main lapor. Tapi kalau maksud saya sebenarnya kalau berkaitan dengan personal itu janganlah main lapor. Tapi kalau ini berkaitan agama ya apa boleh buat, memang itu kepentingan umum gitu ya Mbak ya. Kalau kita yang merasa dihina, kita didiskreditkan dan sebagainya, nggak perlu lah kayak gitu tuh sedikit lapor polisi. Nah ini yang
pesan yang mesti kita sampaikan gitu, Pak. Nah, catatan lain apa ya yang Anda? Tapi memang kalau saya ingat-ingat ya Mas Ersu, Bang Ferdinand ini memang cukup vulgar ya kalau menurut saya. Sebenarnya saya ini agak hati-hati karena kita ngomongin soal isi Twitter ya, takut saya salah dalam mengingat begitu. Tapi ini cukup vulgar, yaitu waktu itu ketika Kiai Ma'ruf Amin dalam debat itu dia mengungkapkan soal rencana untuk membangun infrastruktur langit. Masih ingat Mas Ersu? Jadi dalam debat antar calon wakil presiden itu beliau mengungkapkan tentang rencana-rencana yang akan dilakukan kalau seandainya terpilih, yaitu antara lain akan membangun infrastruktur langit. Dan kemudian Ferdinand ini yang sebagai salah satu jubir ya dari 02 ini kemudian menanggapi itu dengan membuat cuitan yaitu infrastruktur langit untuk orang tua menuju akhirat. Wah, ini kasar menurut saya, vulgar gitu ya. Kita nggak tega walau bagaimanapun. Kiai Ma'ruf ini kan kiai kita semua juga gitu. Walaupun ya orang sepuh gitu ya. Orang sepuh gitu ya. Walaupun waktu itu banyak yang mempertanyakan kenapa sudah sepuh masih mau menerima jabatan gitu ya kan. Beliau sebagai seorang yang panutan kiai gitu kok masih mau menerima jabatan istilahnya duniawi begitu. Ya, itu kan urusannya Kiai Ma'ruf Amin ya, tapi tidak semestinya lah dicuitkan kemudian nyamber gitu ya. Infrastruktur langit terus kemudian orang tua menuju akhirat itu kan kalau di budaya kita, mungkin kalau di luar ya itu masih bisa diterima. Kalau di budaya kita kayaknya itu kasar sekali itu Mas Hersu. Nah, kalau cuitan-cuitan dia terhadap Anies ini sudah menjadi makanan sehari-hari kalau yang saya lihat. Dia Anies luar biasa ya, dia ini. Luar biasa. Tapi bagusnya Anies ini tidak begitu menanggapi ya Mas Ersu. Begitu juga cuitannya terhadap Pak JK, walaupun dia tetap tidak mau mengungkap langsung nama Pak JK, dia kan menyebutnya Caplin. Ya, Mas Ersu masih ingat cuitan dia yang mengatakan bahwa Caplin dengan membawa kopor gitu kan, dengan membawa kopor ke Arab, terus kemudian merencanakan segala sesuatu, kalimatnya saya kurang hafal juga, terus kemudian ya membawa pulang gitu, akhirnya berhasil dia, dan kemudian itu semua adalah rencana menuju 2024. Ya, ketika itu kan kita tahun 2022 kita rencananya dulu ada pilkada ya semestinya gitu yang sekarang ditunda gitu. Jadi di situ cuitannya dia mengatakan ini semua adalah dalam rangka 2022 dan 2024. Jadi artinya adalah uang-uang itu semua adalah untuk pilkada dan kemudian untuk pemilihan presiden. Dan kemudian dia berlindung di balik itu gitu ya. Di balik simbol-simbol itu, Bang Refli Harun di dalam podcastnya pernah menyinggung itu, bahwa walau bagaimanapun itu ditutupi, orang tetap tahu ketiganya itu, simbol itu, yaitu bahwa Caplin itu mengarah kepada Pak JK, yaitu dengan kumisnya yang lucu, terhadap tokoh Caplin yang lucu begitu kan, terus kemudian ke Arab membawa, seolah-olah mendanai seseorang, itu mengarah kepada sosok Habib Rizik, begitu, sehingga dengan melobi di sana sehingga akhirnya bisa kembali ke Indonesia begitu. Dan kemudian 2024 tidak disebutkan itu adalah Pilpres, tapi itu mengarah ke sana. Kan sesuatu itu bisa ditelusuri ke belakang Mas Hersu. Kalau seandainya simbol-simbol itu tidak disebutkan, tapi pada cuitan-cuitan dia sebelumnya bahkan di situ dikatakan ada nama yang dia sebutkan yaitu Asu Gus Edan gitu. Dan itu mengarah kepada nama Anies Baswedan gitu. Dan itu di media sosial memang Baswedan itu sering diplesetkan menjadi Gus Edan gitu ya. Nah, tapi dia tetap saja dia ketika kemudian ketiga putri dari Pak JK ini melaporkan ke polisi gitu, dan sampai sekarang kasusnya kita nggak tahu ya sudah bergulir sampai kemana gitu. Sepertinya tidak berlanjut gitu. Dan itu Ferdinand tetap menolak gitu, tidak mengakui, saya tidak menyebutkan nama, saya tidak ada clue di situ sama sekali gitu. Jadi semuanya itu adalah hasil analisa saya saja gitu, tidak ada tanda gitu ya, tidak ada
secara definitif tidak disebutkan gitu. Jadi Bang Refli sendiri mengatakan bahwa dia tidak bisa berlindung di balik simbol-simbol itu karena simbol-simbol caplin dan sebagainya itu dipakai oleh para buzzer untuk dia mewakili sosok Pak Yusuf Kala gitu Mas Hersu. Ya, ya. Jadi ini sebenarnya dia memang salah satu buzzer yang militan lah gitu ya. Kalau ya betul. Ya. Tadi balik lagi soal agama tadi, memang saya sendiri karena saya sebut tadi saya bukan orang yang aktif di media sosial. Ini saya sih dikirimin beberapa screenshot ini Mbak ya. Misalnya ini screenshotnya bahwa disebutnya tadinya ketika dia mencuit soal Allah itu statusnya di situ di bio-nya ya, istilahnya itu ada di dia mengakunya bahwa tidak beragama ya dan tidak mencari surga. Gitu, ya. Tapi saya bukan karena saya penasaran, saya cari lagi. Ternyata yang bio yang baru tuh nggak ada sih Mbak soal dia tidak beragama itu. Itu gimana sih ceritanya? Karena ada beberapa aktivis media sosial menyebut statusnya memang seperti itu sebelumnya gitu. Iya, antara lain Niko Silalahi ya, yang sempat men-screenshot juga, dan kemudian Bang Tovan Nahrawardaya juga mengatakan dia men-screenshot juga, dan tidak hanya Bang Tovan ini dari jubir Partai Umat ya, dan aktif di medsos, dan kemudian dari aktivis-aktivis atau pegiat medsos lainnya juga mengatakan demikian gitu, masing-masing sudah langsung menangkap itu, dan kemudian menangkap screenshot itu, dan kemudian itu dikatakan bahwa dihapus ketika bergulir kasus ini soal Tuhanmu lemah ini tadi gitu. Saya sendiri terus terang tidak mengamati itu Mas Hersu, tapi memang di media sosial itu ramai, dan sejauh ini Bang Ferdinand ini juga tidak menolak tudingan itu, bahwa dia menghapus itu yang kemudian oleh Niko Silalahi dikatakan sebagai menghilangkan barang bukti begitu ya, menghilangkan bukti atau jejak begitu. Kalau menghilangkan barang bukti ini bisa jadi alasan subjektif dari polisi untuk menahan, kan gitu ya. Salah satunya kan ada 3 syarat untuk ditahan oleh polisi itu. Dikhawatirkan dengan barang bukti, kemudian mengulangi lagi perbuatannya, dan yang ketiga itu melarikan diri, itu yang dikhawatirkan. Dan kita tunggu ya, karena ini kalau nggak salah dia dipanggil polisi hari Senin ya Mbak? Hari Senin besok. Oke, hari Senin besok ya. Iya. Oh ya Mas Hersu, kalau saya lihat ya, Bang Ferdinand ini sebenarnya agak gerasa-gerusu dia orangnya, kurang teliti gitu. Salah satu yang saya masih ingat itu cuitannya ketika Anies mendapatkan penghargaan namanya 21 Heroes 2021 oleh TUMI. TUMI ini adalah singkatan dari Transformative Urban Mobility Initiative. Nah, dia mengatakan di situ bahwa istilahnya Anies dan pengikutnya ini sudah keburu bangga gitu. Padahal TUMI itu sendiri kalau saya lihat di YouTube-nya subscribernya baru sekian, dan kemudian dari Twitter-nya baru sekian, dan Instagram-nya juga baru sekian begitu ya. Dan menurut dia ini adalah sebuah LSM yang kecil yang tidak bisa dibanggakan. Jadi gitu ya. Iya, memang. Kata dia itu yang LSM yang tidak diperhitungkan gitu. Jadi ini, dan bahkan kemudian ya diikuti dengan follower-followernya yang sering mengatakan bahwa untuk apa itu penghargaan yang berbayar gitu istilahnya. Jadi dalam tanda kutip menuduh bahwa Pak Anies ini adalah membayar penghargaan-penghargaan tersebut gitu ya. Nah, saya kemudian tertarik untuk mencari tahu siapakah TUMI ini, apakah betul dia sebuah LSM kecil gitu Mas Hersu. Dan kemudian saya mendapatkan bahwa TUMI ini ternyata adalah LSM yang dibentuk, sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah Jerman. Jadi dia bukan badan yang dibentuk abal-abal begitu. Jadi dia dibentuk oleh pemerintah Jerman, dan kemudian pada tahun 2016. Nah, saya baca beritanya pada tahun 2018 saja, 2 tahun setelah dia terbentuk ya, baru 2 tahun, itu dia sudah melatih atau dia membuat hubungan kerjasama dengan lebih dari 1.500 penentu kebijakan di seluruh dunia. Begitu, yaitu mengenai sustainable urban mobility itu tadi. Nah, terus kemudian juga dananya pada waktu itu tahun 2018 dia bekerja sama dengan Asian Development Bank, kemudian Bank Pembangunan Latin gitu ya, Amerika Latin, negara-negara di sana. Jadi untuk negara-negara berkembang dan sebagainya, itu dia menyalurkan dana sekitar 1,4 miliar dolar. 1,4 miliar euro, lebih tinggi dari dolar.
Jadi ini tidak main-main lembaga ini sebenarnya. Kalau dia mau mengulik sedikit saja, kita akan tahu lembaga ini mana. Makanya ketika Pak Anies mendapatkan penghargaan ini pada tahun 2021 kemarin, dan kemudian ini yang mendapatkan antara lain adalah pengembang Tesla ya, pendiri Tesla yaitu Elon Musk, terus kemudian wali kota dari Paris yaitu N siapa ya panjangnya. Jadi salah satunya adalah itu betul-betul diketawain gitu. Kata Ferdinand, Elon Musk aja nggak ngomongin tuh soal Tumi gitu. Ketika mendapatkan penghargaan itu dia tidak mention gitu. Nah, sementara Pak Anies sendiri ketika mengucapkan soal dia mendapatkan penghargaan itu, dia juga mengatakan bahwa penghargaan ini adalah penghargaan untuk ribuan orang yang bekerja dalam menyatukan transportasi di Jakarta ini. Bukan penghargaan saya, ini adalah milik warga begitu. Ya ini oke, nggak ada habisnya kalau kita ngomongin Ferdinand. Tapi saya kira kita mesti mengingatkan satu hal yang penting buat kita ya. Literasi di media sosial ini sangat penting gitu ya. Dan saya jujur saja prihatin karena dalam situasi sekarang ini saya memahami mengapa kemudian banyak euforia yang ketika polisi menetapkan Ferdinand ini, karena selama ini kan publik sudah skeptis ya terhadap petugas kita, penegak hukum kita, terhadap polisi itu berkaitan kalau ada buzzer-buzzer pendukung pemerintah yang bisa ngomong seenaknya saja, dan ketika dilaporkan berkali-kali itu nggak ada proses gitu. Sementara kalau yang kelompok oposisi, kelompok yang bertentangan pemerintah itu langsung diproses. Dan saya kira kan ini kan sejak ketika Pak Listio Sigit dicalonkan sebagai Kapolri, waktu itu udah berjanji hal-hal semacam ini tidak akan ulang lagi. Mudah-mudahan saja ini kasus semacam ini, kasus Ferdinand ini bisa menjadi salah satu bukti bahwa selanjutnya tidak akan ada lagi tuh yang tumpul ke atas tajam ke bawah gitu ya. Tapi yang lebih penting lagi menurut saya, meskipun ini agak sulit ya kita berharap terlalu banyak, boleh berhentilah pada para buzzer dan juga ini yang lain siapapun juga untuk terus memproduksi narasi kebencian. Ini kan menurut saya ini bahaya. Mesti dibedakan ya antara kritik dengan narasi kebencian, itu dua hal yang berbeda ya. Kalau kritik itu lebih pada kebijakan kan Mbak ya. Kebijakan pemerintah, misalnya FNN dalam hal ini selalu posisinya mengkritik kebijakan Pak Jokowi. Karena memang itu tugas media. Kan ada teman-teman yang menanya, kenapa sih kebaikan Pak Jokowi nggak pernah dipublish di Forum News Network, kenapa selalu kebaikan? Loh, media itu tugasnya memang mengkritik kebijakan pemerintah gitu. Kalau yang mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang bagus dari pemerintah, keberhasilan pemerintah, itu tugasnya humas, itu bukan tugas kita. Atau media-media yang menjadi kepanjangan tanganan dari humas pemerintah kan gitu. Iya betul. Nah seperti Ferdinand ini, Mas Hersu ya, kita sebenarnya bisa melihat. Sebenarnya kalau Mas Hersu tadi mengatakan bahwa dia buzzer yang telat ya memang kalau dalam sebuah kumpulan kita tidak pernah melihat dia bersama Denny Siregar, katakanlah Adi Armando dan sebagainya ya. Lone Ranger ini ya. Seperti dia berada di jalan sunyi begitu ya, dan tapi bisa juga tidak dianggap gitu ya oleh buzzer yang lain, entah kenapa gitu. Tapi ada sih Mbak pembelaannya Mbak. Kalau Anda lihat ketika dia sempat dilaporkan itu, beberapa buzzer memang membela. Oh ya, betul. Sekarang pun juga ada pembelaannya dari Husin Shihab misalnya begitu ya. Tapi kebersamaan dia kongko-kongko atau apa kita tidak melihat itu gitu ya. Nah, dia jalan Lone Ranger dan bukan jalan komisaris. Kira-kira gitulah. Tapi saya melihat di Mas Hersu, cuitan dia soal cuitan dia yang begitu sampai akhirnya dia keluar dari Partai Demokrat adalah karena saya membela Omnibus Law. Begitu. Jadi kan itu gitu ya. Jadi alasan dia bahwa dia keluar dari partai itu adalah karena sudah berbeda pandangan dengan Demokrat, karena dia memang di cuitan-cuitannya itu dia sangat membela Omnibus Law begitu. Dan kita tahu ya, kita nggak tahu juga kedekatannya dengan Pak Luhut ya, kita nggak tahu sampai sejauh ini gitu, walaupun mungkin ya sama-sama dari suku Batak misalnya dari Sumatera Utara, tapi kita tidak pernah juga melihat mereka kedekatannya. Dan kemudian dia juga cuitannya soal menginginkan agar kita membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Itu pernah dia cuitkan juga. Jadi bahwa bagaimana mungkin kita akan menjadi penengah hubungan mendamaikan Israel dengan Palestina kalau seandainya kita tidak membuka hubungan dengan Israel, begitulah. Ini kan sensitif sekali ya, dan kita tahu juga petinggi yang menginginkan pembukaan hubungan ini siapa, begitu. Ya. Oke, saya kira
nggak ada habisnya kalau ngomongin soal Ferdinand. Walaupun sebenarnya kalau saya menyebutnya ini sebenarnya dia non faktor sih sebenarnya Mbak ya. Cuman dia menjadi faktor yang menambah kegaduhan di tengah masyarakat, dan itu menjadi soal serius ya ketika itu. Ya. Kalau di buzzer itu penting Mas Herssu untuk gitu memecah ya? ombak ya. Oh gitu ya. Untuk memecah konsentrasi juga ketika ada suatu peristiwa kemudian dicuitkan sesuatu, itu kan orang jadi akan beralih ke situ begitu kan perhatiannya. Tapi dalam kasus ini kayak kira dia kebablasan ya. Iya, kalau yang dalam kasus ini kebablasan saya rasa. Oh iya, Mas Herssu, saya ini baru ingat-ingat lagi ya. Ketika Ustadz Maher meninggal, Ustadz Maher masih ingat ya Mas Herssu kasusnya, itu dia menginginkan agar penyakitnya Ustadz Maher ini diungkap begitu. Jadi oke lah. Ketika itu kan Pak Novel Baswedan juga mempertanyakan kenapa orang sakit kok masih tetap ditahan tapi tidak dibawa ke rumah sakit gitu kan, tapi terus kemudian ada klarifikasi dari Polri bahwa memang sudah dibawa juga ke rumah sakit Polri begitu ya, rumah sakit rujukan, tapi kemudian terus dibawa lagi ketika sudah membaik kemudian ditahan lagi gitu, dan kemudian dari Komnas HAM juga akan ada penyelidikan waktu itu ya, bahwa akan ada investigasi semacam itu untuk mengetahui apakah benar ya dugaan dari masyarakat itu, dan kemudian Ferdinand ini mengatakan bahwa oke lah boleh aja ada penelitian atau penyelidikan soal itu, tapi soal penyakit Ustadz Maher itu juga harus diungkap kepada masyarakat begitu, karena pada waktu itu ada dalam tanda kutip seolah-olah penyakit Ustadz Maher ini adalah sesuatu penyakit yang tabu gitu, yang kalau diungkap ini akan membuat namanya akan membuat namanya tercemar gitu. Padahal dari keluarga mengatakan bahwa dia kena TBC usus ya, katanya begitu. Keterangan resmi dari keluarga demikian. Ya. Nah berarti kita juga boleh dong meminta Mas Herssu, ini penyakit Ferdinand yang asli ini apa ya? Dia mengatakan suka pingsan, menaun, sudah 2 tahun kan menaun, suka tidak bisa konsentrasi sehingga menulis yang kemarin itu mengenai Tuhanmu lemah itu juga akibat dari dia habis pingsan, akibat dia habis sakit sehingga menulis hal yang tidak benar gitu. Itu penyakitnya apa kira-kira Mas Herssu? Saya kira penyakitnya mesti diungkap supaya kalau memang serius ya jangan dikasih akses untuk ke media sosial, karena ini berbahaya ya, kalau dia dibiarkan ini bisa menimbulkan kekacauan seperti yang terjadi saat ini. Sekali lagi untung teman-teman ada yang segera melaporkan ke polisi dan kemudian polisi juga bertindak cepat, karena kalau tidak dilokalisir persoalan ini bisa jadi sangat serius. Mbak Aki, kita tunggu saja ya bagaimana kelanjutannya, dan kita kelihatannya sudah di ujung perbincangan dan baru kali ini kita hanya membahas satu topik karena bagaimanapun ini keasikan ya bukan hanya keasikan sih saya kira. Jangan dilihat bahwa ini persoalan sepele, karena ini persoalan sangat serius ya. Karena tadi saya menyatakan kalau dalam kasus Ahok saja itu bisa menggerakkan orang berjuta-juta untuk melakukan aksi. Masa ini kasus ini lebih serius saya kira. Jadi kalau tidak ditangani dengan serius juga dampaknya bisa sangat serius. Gitu ya Mbak Aki ya, kita mesti mengakhiri perbincangan kita. Saya Herssu Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 0%. 0%.